bersyukur karena ada binatang buas itu. Untung dia udah pergi jauh. Astaga, kalau sampai kita dihap gimana, Bu? Untung nggak terjadi. Tapi setidaknya kamu kan harus bersyukur karena saldo kamu bertambah kan? Iya sih, jadi 100 triliun. Ini mah udah cukup buat seumur hidup, Bu. Wow. Ayo, sekarang kamu masuk ke gudang ini buat investigasi lebih lanjut. Hah? Buat apa, Bu? Kan gudangnya kecil doang nih. Dilihat dari sini juga udah kelihatan. Ayo masuk, tapi kamu aja ya. Ibu tunggu di luar. Ih, nggak mau lah, Bu. Kayaknya kumuh gitu. Dilihat dari luar juga nggak ada apa-apa. Kan kita rugi. Cepat sekarang. Apaan sih, Bu? Nyuruh-nyuruh saya mulu. Pakai ngotot gitu lagi. Ya udah gini aja. Supaya ibu nggak berisik, saya bakal kasih setengah saldo saya. Ya udah, kalau gitu kamu boleh pulang deh. Is. Kok kamu pulang malam banget dah? Aku habis bantuin Bu Guru mah. Loh, ini kenapa rumah kita berantakan banget ya? Iya, rumah kita kemalingan. Lagian Pak Satpam kemana? Saya di saat-saat kayak gini dia nggak ada. Waduh, kalau Mama tahu gue pecat Pak Satpam, dia pasti marah besar. Kamu tahu sesuatu ya? Sebenarnya aku yang udah pecat Pak Satpam itu, Mah. Apa? Kenapa kamu pecat? Dia itu kan ayangnya penjaga rumah ini. Soalnya kalau aku berani aku bakal dapat uang, Mah. Ya udah aku pecat aja deh. Ya udah, sebagai hukuman kamu harus bersihkan rumah kita sekarang. Nggak mau. Karena aku berani ngelawan orang tua, jadi saldo aku nambah lagi. Mah, aku izin gak sekolah soalnya aku kan udah kaya. Maksudmu apa? Kita sekolah supaya kita bisa jadi pintar dan dapat kerja kan? Tapi sayangnya aku udah punya banyak uang jadi gak perlu kerja. Ya ampun, gak boleh. Soalnya pendidikan itu penting. Kamu udah mau telat loh ini. Cepat sekolah sana. Ya udah deh. Tunggu. Mama lupa tanya kemarin. Berapa saldomu? Harusnya 100 triliun. Tapi sekarang udah jadi 50 triliun, Mah. Ya ampun, banyak banget. Tapi kok berkurangnya juga banyak? Soalnya... Jangan bilang kamu dipalak sama orang ya? Enggak, Mah. Setengahnya udah aku bagiin ke orang yang lebih membutuhkan. Wah, kalau gitu banyak pahalamu, Nak. Gue udah bisa traktir lo nih. Saldo gue udah 50 triliun. Iya, gue mau beli kaviar, pizza, king crab. Saldo itu masih kurang. Kalau lo masuk ke dalam gudangnya lebih banyak uang yang lo dapet. Tahu apa, Tasya? Lo kan cuma nontonin dari luar doang, nggak berani masuk. Gue udah berapa tahun merhatiin gudang itu, jadi gue tau lah apa yang ada di dalam sana. Nggak perlu sampai masuk. Hei, serius amat? Ya udah kita kesana aja, kita buktiin bareng-bareng. Gue sih nggak mau ya, udah pasti nyawa melayang kalau masuk ke sana. Setelah dipikir-pikir lagi, kemarin di luar aja gue udah dapat banyak banget saldonya karena berani ke sana. Nah, kalau gue masuk ke dalam gudangnya pasti lebih banyak lagi. Iya, seperti yang gue bilang tadi, lo bahkan bisa ngebiayain satu kota ini tanpa mereka harus kerja atau mikir. Apaan coba yang dilihat dari gudang kecil, apek kayak gini doang. Untung gue masih punya kuncinya. Halo, permisi. Gak ada orang. Aduh, baunya apek banget tuh. Kan kosong, gak ada apa-apa. Akhirnya kamu masuk perangkap saya. Hah? Perangkap apa, Bu? Saya nggak tahu apa-apa. Masa baru. Ini di mana? Kok kayak agak lain tempatnya? Duh, panas. Berani mah boleh, tapi kamu terlalu berani banget sampai masuk ke neraka secara mandiri gini. Maksudnya, Bu? Gudang kecil itu adalah penghubung bumi dengan neraka. Akhirnya, ini artinya saya dapat saldo juga kan, Bu? Tasya, lo kerja sama juga sama Bu Guru? Ya ampun, gue dikibulin. Feli, kasih semua uangmu ke saya atau semua penyiksaanmu akan lebih berat. Ya, kalau udah kayak gini nggak ada cara lain lagi kan? Gimana? Sekarang kalian udah puas kan? Kok ketentuannya kok berubah sih? Ih, rugi banget kita udah percaya sama si Keisha. Maafin kita karena kita udah nuduh lo, Vel. Kita nggak akan percaya sama Keisha lagi. Harusnya udah berubah kan? Gue yakin banget sistem tuh ngelindungin gue karena gue yang pilih. Makanya belum keganti. Ya udah, kali ini lo bebas, tapi gue nggak akan tinggal diam. Lagi pula gue yakin banget kalau lo ada pelakunya dan lo sendiri kan yang bilang, udahlah nggak usah ngarang Kay. Tapi emang bener gitu, Vel? Enggak lah, gue nggak pernah curhat sama si Keisha. Maafin gue ya Kay, gue sendiri nggak nyangka lo bakal kayak gini. Lagian lo sendiri yang mancing duluan. Hah? Aku pulang. Loh Mama, kok Mama lemes gitu? Emangnya Mama sakit? Rasanya Mama nggak bebas buat gerak karena ini bajunya ketat. Oh iya, Mama kan terbiasa pakai baju daster, jadi longgar-longgar gitu. Kalau ini ya emang agak ketat sih. Tunggu, Mama perhatiin kok kamu malah pakai baju polos sih? Itu kan dilarang. Dilarang apaan sih, Ma? Tenang aja, aku yang ngendalin sistem karena aku yang pilih kembaran baju. Jadi kamu ngerasa sespesial itu? Iyalah, buktinya aja semua orang ngikutin apapun yang aku pakai, termasuk Mama kan? Tadinya, tapi sekarang kan udah beda. Akhirnya, aduh mager banget ke sekolah. Kenapa sih harus ada sekolah? Loh, kok gambaran bajunya berubah? Itu artinya semua orang bakal percaya sama ucapannya Keisha dan gak bakal percaya omongan gue lagi. Ayo kita sekolah. Hari ini kamu aja yang sekolah, kakak gak sekolah deh.
Hah? Perasaan sekolah kakak nggak pernah libur, bahkan minggu aja tetap masuk. Jangan-jangan kakak bolos ya? Bisa dibilang kayak gitu sih, Dek. Soalnya kakak takut keluar rumah, kakak takut diamuk masa. Diamuk masa? Jangan-jangan kakak ngelakuin kejahatan. Ah, kalau gitu aku nggak mau keluar rumah juga deh. Nggak boleh. Kamu kan baru libur kemarin. Udah sana cepet sekolah. Ya udah, untung aja mood aku hari ini lagi bagus. Soalnya aku suka bajunya. Feli, ini udah mau maghrib tapi adek belum pulang sama sekali. Ya terus, aku harus jungkir balik gitu mah. Ya ampun, gak sopan banget kamu ngomong kayak gitu. Peka dikit lah, cari adekmu. Aku gak mau keluar mah. Kalau aku keluar dengan baju putih ini bisa-bisa ada hal buruk yang terjadi sama aku. Kan kamu sendiri yang bilang kalau kamu adalah anak emas. Jadi tinggal ganti aja bajumu, nanti peraturannya bakal ikut keganti. Oh iya, mama bener juga. Aku gak kepikiran loh dari tadi mah. Kalau gitu aku bakal pakai baju ini dulu. Emangnya kamu itu lemot banget. Udah sana cepet cari adekmu, mama khawatir banget. Loh aneh, kok gak ada tanda-tanda kehidupan? Harusnya kan rame, karena bentar lagi liburan. Woi Feli, ternyata bener ya ucapan Kesha kalau lo yang ngendalin kembaran baju ini. Tapi emang berubahnya agak pending sih. Pagi ini semua orang baru berubah bajunya jadi warna putih polos. Jelasin ke gue, kemana semua orang pergi? Mereka sudah dihabisi sama sistem. Untung aja gue bisa berlindung di rumah gue yang cantik ini. Jadi gue terlindungi deh. Jadi secara nggak langsung gue yang menyebabkan semua orang itu meninggal. Warna putih kan dianggap menantang sistem, makanya mereka semua dihabisi. Tapi untung deh gue lihat sekarang lo udah ganti baju jadi seragam lagi. Jadi gue bakal terselamatkan. Iya syukurlah, tapi kan tetap aja gue nyebabin semua orang meninggal. Tapi gue nggak tahu seberapa lama gue bisa berlindung di sini. Tiara, aku pulang. Ma. Iya mama udah tahu kalau di dunia ini tinggal kita berdua aja. Ini semua karena kamu yang ngatur kembaran bajunya kan? Maafin aku ma, aku nggak tahu kalau perilaku aku bisa memusnahkan manusia. Tinggal kita berdua doang. Kamu harus dikasih hukuman. Hukumannya adalah mama akan ninggalin kamu dan kamu akan menjadi manusia satu-satunya di dunia ini dan tidak bisa berkembang biak, kesepian. Dan sekarang udah waktunya mama ninggalin kamu. Bye. Enggak, jangan ma. Yang bener aja, baru aja gue mau masuk ke dalam rumahnya udah copot aja nih pintu. Ya udah, gue masuk deh. Kelihatannya rumahnya tua banget. Tunggu cu, kalau kamu mau masuk rumah ini harus nenek dulu yang masuk pertama kali. Gak usah deh nek, saya mau sendiri. Tapi itu memang rutinitas setiap orang yang baru masuk ke komplek ini. Padahal ini rumah saya, jadi terserah saya dong tamunya siapa. Ini nenek malah maksa mau masuk. Kalau kamu nggak izinin nenek masuk duluan, bisa-bisa malah petaka terjadi. Oh gitu ya. Ya udah deh, aku nggak mau terjadi apa-apa di rumah baruku ini. Ya udah nenek boleh masuk. Kebetulan nenek udah bantu aku juga buat cari rumah baru aku ini kan. Iya cu, makasih ya udah ingat jasa nenek. Oh bagus banget, mewah. Ternyata emang nggak bisa dilihat dari penampilan luarnya doang. Ngapain nih nenek kayak baca mantra? Wah, ternyata gue cuma bisa di rumah baru ini selama 1 jam. Apakah kamu mau diperpanjang, cu? Nenek bisa bantu. Ya jelas mau lah, Nek. Saya mau menjadikan rumah baru ini sebagai hak milik saya. Bisa saja, tapi kamu harus makan permen ini. Permen? Tapi kata mama saya nggak boleh nerima permen dari siapapun. Kamu tenang saja, mamamu nggak akan tahu kalau kamu makan permen itu. Iya juga sih, secara kan di rumah besar ini cuma ada kita berdua, Nek. Ya udah saya bakal makan ya. Wah, Kesha nelpon, pasti dia mau nanya alamat nih. Halo, Vel, kapan lo share alamatnya? Gue udah khawatir banget nih sama lo. Iya, yang sabar dong. Ini gue share sekarang ya. Asal lo tahu rumah yang gue dapet ini bener-bener keren. Wah, iya udah masuk. Sekarang gue cek dulu ya. Gimana? Lo pasti udah lihat fotonya kan? Gue lihat di internet lokasi lo itu cuma tanah lapang sih, Vel. Apaan? Cuma tanah lapang? Orang rumahnya gede kayak gini. Memang rumahnya tua sih. Ya udah, gue bakal temuin lo ke sana. Lo tungguin gue ya. Iya, gue tunggu. Jangan lupa bawa makanan yang banyak biar kita pesta. Kayaknya mata gue aneh ya, kayak perih gitu. Jangan-jangan kelilipan lagi. Nggak mungkin ada debu dan polusi, cu. Secara kan rumah ini jauh dari jalan raya. Wah, sekarang udah berubah jadi 5 hari nih. Tapi ini masih kurang. Saya maunya lebih lama lagi. Nenek bisa tambahkan. Kamu cuma harus bersama dengan nenek. Nanti akan bertambah sendirinya. Oh, oke, Nek. Wah, loading lagi. Pasti mau bertambah jadi banyak kan. Semoga aja jadi 1 tahun, 2 tahun. Bahkan bisa lebih dari itu. Yeay, aduh perih, Nek. Tidak apa, cu. Semua orang yang pindah di komplek ini merasakan hal yang sama kayak kamu. Matanya perih. Oh, jadi gitu ya, Nek. Ini aneh karena sebelumnya mata gue tuh nggak pernah perih. Selalu sehat. Mungkin mata gue kering ya. Aduh, kok tiba-tiba nggak ada jaringan sih? Hah? Sekarang gue bisa selamanya tinggal di rumah baru ini. Kalau kayak gini gue bisa pamer ke semua orang kan kalau gue udah punya rumah baru atas usaha gue sendiri. Betul, cu. Tapi kamu harus tinggal sama nenek lebih lama. Gimana? Kamu terima nggak? Ya jelas terima dong, Nek. Oke, semriwing, prot. Sekarang kamu harus
harus tinggal di dunia iblis bersama dengan saya karena rumah ini adalah portal menuju ke dunia iblis. Baik, Nek. Aduh, kepala gue pusing banget dan ini di mana ya? Kan gue udah bilang lokasi lo itu di Tanah Lapang. Lo nggak percaya sih sama gue? Lo udah dibawa kemana? Jadi rumah baru itu bener-bener nggak ada. Tuh kan, gue udah bilang kalau rumah itu tuh nggak baik, malah nggak ada wujudnya lagi. Makasih banyak kayak karena lo udah nyelamatin gue. Tanpa lo gue nggak tahu harus gimana. Tulisan siapa ini jelek amat? Jangan gitu Vel, nanti bisa-bisa orang itu marah besar. Emangnya nih buku punya siapa? Isinya nggak jelas kayak gini, kayak mantra gitu deh. Buku itu punya Tiara, lo inget kan Bu Guru titip buku itu ke lo buat dikasih ke Tiara? Kay, ini hari kenapa tiba-tiba mendung ya, banyak awan gelap? Wah ini pasti ada sangkut pautnya sama asalnya Tiara, lo harus cepet lihat punya dia. Gue harus bergegas, untung aja Bu Guru ngasih gue buku ini, jadi gue ada alasan buat nemuin Tiara. Tapi sebelum itu lo bawa ini deh, bawang merah bawang putih. Lo kira gue mau masak? Udah bawa aja supaya lo aman. Udah deket nih perpustakaannya. Aduh, gue pengen pupita lagi. Saya kan udah minta kamu buat kasih buku itu ke Tiara. Tapi kenapa sekarang belum dikasih juga? Oh, jangan-jangan kamu udah ngintip ya? Nggak ada ya, Bu. Ibu salah paham. Saya tuh cuma mau ke toilet bentar. Boleh nggak, Bu? Nggak boleh. Biarin aja kamu cepirit di celana. Pokoknya kamu harus kasih buku itu ke Tiara. Kalau nggak dia bisa marah. Ya udah deh. Itu bangunannya retak ya, Bu? Bangunan retak adalah tanda-tanda si Tiara mulai emosi. Jangan sampai dia meledak. Masa cuman gara-gara buku doang dia marah besar sampai meledak? Kan gak masuk akal, Bu. Kalau kamu gak tahu apa-apa, jangan asal ngomong. Lagi pula asalnya ibu gak muncul-muncul. Jangan-jangan ibu berkomplotan sama Tiara ya? Aduh, akhirnya lega juga gue habis dari toilet. Woi Feli, liatin asal gue cepet. Ya ampun, semua orang juga tahu kali kalau selama ini lo asalnya dari Yogyakarta. Iya, orang tua gue bilang gitu, tapi gue nggak percaya. Coba lo lihat deh. Ternyata lo asalnya dari Pontianak. Orang tua lo udah bohongin lo, Tasya. Gue jadi sedih. BTW, buku yang dikasih Bu Guru tadi mana? Soalnya tadi gue lihat dia kasih ke lo. Oh iya, ketinggalan di toilet. Kalau gitu gue harus cepet ambil. Gawat Fel, bukunya udah ke-flash di toilet. Soalnya gue lihat tadi dan sekarang udah musnah. Apa lo bilang? Ya udahlah, nanti gue beliin yang baru aja buat Tiara. Gue yakin kalau Tiara tahu hal ini dia pasti murka. Kenapa bangunannya goyang? Kata Bu Guru tadi kalau retak artinya Tiara marah. Sekarang kalau sampai gempa berarti dia udah marah besar. Gue harus beranikan diri kan buat minta maaf sama Tiara. Kenapa lo ganggu ritual gue? Ritual apa? Oh iya, perpustakaan juga dikosongin semuanya demi lo. Ya iyalah, orang-orang juga tahu kali kalau ini adalah markas gue. Emangnya buku pink itu mau lo pakai buat apa, Ti? Lo udah punya buku pinknya? Kalau gitu cepet kasih ke gue supaya gue bisa selesain ritual. Buku pinknya si Feli ke-flash di toilet. Apa? Nanti gue bakal ganti deh, Ti. Tapi nggak sekarang ya, soalnya kelihatannya lo emosi banget. Sekarang gue pamit dulu. Feli! Capek banget. Kamu kenapa, Nak? Lagi dikejar hantu ya? Lo nggak akan bisa kabur dari gue. Hah? Lo berasal dari neraka? Sekarang lo udah tahu ya, emak gue juga berasal dari neraka, yaitu Bu Guru. Ini semua salah kamu. Coba aja bukunya kamu kasih ke Tiara secepat kilat, pasti nggak terjadi hal kayak gini. Kamu sampai bukunya hilang gimana ceritanya? Seandainya aja bukunya nggak hilang, pasti sekarang ritual gue udah selesai dan gue udah bisa menguasai dunia ini. Waduh, untung aja aku tadi punya bawang ini, aku bakal lempar ke kalian. Cuman bawang doang mah nggak mempan. Nah, harusnya di buku itu ada mantra untuk memusnahkan mereka berdua. Kamu masih ingat nggak? Kalau masih ingat, bacain. Kayaknya aku ingat mah. Ya udah kalau gitu aku bacain. Semriwing, prot. Hah? Aduh panas, tubuh gue terbakar. Tidak. Selamat ya Nak, kamu udah berhasil membasmi dan memusnahkan mereka. Iya Ma, makasih banyak udah bantu aku. Hah? Asal Mama dari surga?